pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ibu absen dulu ya. Ya. Ada yang tidak masuk? Tidak ada. Baik, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Siapa yang ingin memimpin berdoa? Mika bisa? Bisa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ibu ingin kita ice breaking dulu ya sebelum memulai pembelajaran. Ada yang bisa bantu? Saya. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan pelajaran hari ini, marilah kita ice breaking dahulu. Tepuk semangat. 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 Terima kasih. Kita hari ini ada materi baru ya. Ada yang sudah tahu belum materi kita hari ini itu apa? Belum. Jadi kita hari ini mempelajari tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ada yang tahu nggak sih flora itu apa? Tidak tahu? Jadi flora itu adalah berbagai jenis tumbuhan yang tersebar di berbagai wilayah. Tumbuhan-tumbuhan ini memiliki jenis seperti lumut-lumutan, paku-pakuan, dan pohon-pohon besar. Jadi flora ini tumbuh seperti di padang gurun, lumut-lumutan, dan rawa-rawa sebagai habitatnya. Selanjutnya, ada yang tahu fauna itu apa? Tidak. Jadi fauna adalah berbagai jenis hewan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Fauna ini memiliki berbagai jenis seperti mamalia, serangga, dan hewan yang hidup di air serta di darat. Selanjutnya ini adalah peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Bisa dilihat di sini ada dua garis yang memisahkan antara garis barat, wilayah bagian barat, dan wilayah bagian timur. Ada juga wilayah bagian tengah. Jadi garis ini disebut sebagai garis Wallace dan garis Weber. Untuk garis Wallace, apakah ada yang tahu apa itu garis Wallace? Tidak ada. Garis Wallace ini adalah garis yang memisahkan antara wilayah bagian barat dan wilayah bagian tengah. Wilayah bagian barat ini disebut sebagai wilayah Asiatis dan wilayah bagian tengah ini disebut sebagai wilayah peralihan. Selanjutnya adalah garis Weber. Garis Weber ini adalah garis yang memisahkan antara wilayah bagian timur dan wilayah bagian tengah. Wilayah bagian timur itu disebut sebagai wilayah Australis, sedangkan wilayah bagian tengah tadi peralihan ya. Ada yang ingin ditanyakan? Saya mau tanya, Apa? kenapa fauna di wilayah barat lebih besar daripada fauna di wilayah timur? Wilayah bagian barat itu faunanya lebih besar karena untuk wilayah barat ini kebanyakan faunanya itu mamalia, jadi fauna di sana itu ukurannya lebih besar daripada yang di wilayah bagian timur. Bisa terjawab? Selanjutnya ada penyebab terjadinya persebaran flora dan fauna. Persebaran flora fauna ini dipengaruhi oleh faktor utama yaitu iklim. Untuk faktor iklim ini ada 4, yaitu suhu, curah hujan, sinar matahari, dan angin. Untuk faktor suhu itu terjadi karena faktor suhu ini menjadi penyebab persebaran flora dan fauna karena suhu yang tinggi, terlalu tinggi atau terlalu rendah itu dapat berpengaruh bagi kelangsungan hidup flora dan fauna. Jadi mereka tidak bisa hidup apabila suhunya terlalu tinggi ataupun terlalu rendah.
Selanjutnya adalah curah hujan. Curah hujan ini juga berpengaruh terhadap kesebaran flora fauna, karena jika curah hujannya rendah ataupun curah hujannya terlalu tinggi juga berpengaruh terhadap fotosintesis. Selanjutnya yang ketiga ada sinar matahari. Sinar matahari ini sangat berpengaruh terhadap fotosintesis ya. Jadi apabila sinar mataharinya kurang ataupun sinar mataharinya terlalu panas, proses fotosintesis akan terganggu. Yang terakhir adalah faktor angin. Angin ini dapat menyebabkan perpindahan tumbuhnya flora. Jadi angin ini membawa benih tumbuhan dan spora ke wilayah lain melalui adanya angin itu. Jadi tumbuhan bisa hidup di wilayah lain. Selanjutnya ada permasalahan pada flora dan fauna. Permasalahan ini ada 4, yaitu perburuan dan perdagangan satwa. Perburuan dan perdagangan satwa ini sudah sangat dilarang karena banyak satwa-satwa yang punah tapi masih diburu untuk dijual. Seperti contohnya itu kulit harimau yang dijual sebagai seperti tas atau jaket. Selanjutnya ada kehilangan habitat. Kehilangan habitat ini bisa terjadi karena pembukaan lahan sebagai lahan pemukiman, lahan perkebunan, dan lahan industri. Pembukaan lahan ini dilakukan dengan cara pembunuhan hutan ataupun pembakaran hutan secara besar-besaran, dan hal ini dapat menyebabkan kehilangan habitat bagi flora dan fauna. Selanjutnya ada perubahan iklim. Perubahan iklim ini sama seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, yaitu seperti adanya perubahan suhu yang terlalu tinggi ataupun yang terlalu rendah, itu dapat mempengaruhi perkembangan pertumbuhan flora dan fauna. Untuk yang terakhir ada faktor pencemaran. Pencemaran ini biasanya terjadi karena adanya limbah pabrik ataupun limbah rumah tangga yang mencemari air, tanah, ataupun udara. Untuk yang terakhir ada upaya penanggulangan. Dari permasalahan-permasalahan yang Ibu jelaskan tadi, ada juga upaya penanggulangan yang dapat dilakukan oleh masyarakat, seperti konservasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah bagi masyarakat, yaitu penegakan hukum dan pendidikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Jadi dengan diadakannya upaya ini, maka dapat mengurangi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada flora dan fauna. Sekian materi hari ini, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak. Baik. Hari ini Ibu ingin meminta kesimpulan dari materi yang baru saja kita pelajari dan ingin membantu Ibu untuk menyimpulkan. Tidak. Tidak ada? Tidak. Betul ya? Jadi, bisa? Tidak. Lagi. Ya. Untuk mengetahui permasalahan ini diperlukan upaya konservasi yang meliputi rehabilitasi hutan, menegakkan hukum, dan pendidikan, meningkatkan kesadaran masyarakat, praktik pengolahan yang berkelanjutan, serta riset dan monitoring yang terus-menerus. Saja? Sudah. Jadi untuk kesimpulan materi hari ini, persebaran flora dan fauna ini terjadi karena faktor utama yaitu iklim. Faktor iklim itu tadi ada 4, yaitu suhu, curah hujan, sinar matahari, dan angin. Untuk persebaran flora dan fauna ini juga ada permasalahan-permasalahan yang terjadi,
Seperti contohnya tadi, seperti contohnya tadi adalah perdagangan satwa liar ya. Selanjutnya juga ada upaya untuk menanggulangi permasalahan tersebut, yaitu seperti contohnya salah satunya tadi dilakukan pendidikan terhadap masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan. Baik, selanjutnya Ibu akan memberi tugas. Jadi tugas ini bisa dikerjakan secara berkelompok sesuai kelompoknya kemarin Ibu bagi ya. Ya. Bisa dikerjakan selama 10 menit ya. Ada yang susah? Yang ingin ditanyakan? Easy. Kerjakan dulu ya, nanti kita presentasikan. Bisa? Bisa dulu? Bisa. Bisa. Ada yang susah? Iya. Jadi sudah habis ya waktunya. Sekarang Ibu mau kalian mempresentasikan hasil kerja kalian di depan sesuai kelompok masing-masing. Ya. Siapa yang mau maju duluan? Saya. Nomor 2 dulu. Bisa maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Al-Ghuzi. Saya Mika Aprilia. 1. Diskusikan konsep biogeografi. Bagaimana konsep ini membantu kita memahami persebaran flora dan fauna. Konsep biografi mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu seperti ekologi, geologi, klimatologi, dan evolusi untuk memahami bagaimana organisme tersebar di seluruh dunia. Peran biogeografi dalam memahami persebaran flora dan fauna. Yang pertama yaitu mengidentifikasi pola distribusi, yaitu biogeografi membantu mengidentifikasi pola distribusi spesies di berbagai wilayah. Misalnya, mengapa spesies tertentu hanya ditemukan di daerah tropis atau kutub, atau mengapa ada flora dan fauna endemik di pulau-pulau tersebut. Kedua, yaitu ada mengeksplorasi faktor pembatas, yaitu konsep ini menjelaskan faktor-faktor yang membatasi distribusi organisme, seperti batas fisiologis, kompetisi dengan spesies lain, predasi, dan ketersediaan sumber daya. Ketiga, yaitu ada pemahaman tentang spesiasi, yaitu geografi menjelaskan proses spesiasi yang terjadi karena isolasi geografis. Contoh klasik adalah spesiasi di kepulauan, di mana populasi yang terisolasi berkembang menjadi spesies baru.
analisis perubahan iklim dan geologi. Dengan mempelajari biogeografi, kita dapat memahami bagaimana perubahan iklim dan geologi masa lalu mempengaruhi distribusi spesies. Misalnya, pergerakan lempeng tektonik yang memisahkan benua mengakibatkan evolusi flora dan fauna yang berbeda di setiap benua. Benua zona biogeografis. Biogeografis membagi dunia menjadi beberapa zona biogeografis berdasarkan distribusi spesies yang unik seperti Palearktik, Nearktik, Neotropik, Afrotropik, dan Indomalaya, Australasian, dan Oceanic. Konservasi dan manajemen biodiversitas. Memahami distribusi geografis organisme sangat penting untuk upaya konservasi. Mengetahui ini membantu mengidentifikasi hotspot keanekaragaman hayati yang memerlukan perlindungan serta memahami dampak spesies invasif dan fragmentasi habitat. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nomor 1 presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya saya dan teman saya di sini akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Perkenalkan, nama saya Maria Cecilia dan ini teman saya Gabriela Putri Yohana. Berikut pertanyaannya adalah, apa peran manusia dalam perubahan persebaran flora dan fauna di dunia? Berikan contoh positif dan negatifnya. Peran manusia dalam perubahan persebaran flora dan fauna di dunia sangat signifikan dan dapat bersifat positif maupun negatif. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana aktivitas manusia mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Contoh positifnya yaitu konservasi dan perlindungan habitat seperti cagar alam dan taman nasional. Pembentukan cagar alam dan taman nasional di berbagai negara dunia telah melindungi banyak spesies dari kepunahan. Misalnya Taman Nasional Yellowstone di Amerika Serikat tidak hanya melindungi flora dan fauna lokal, tetapi juga menjadi tempat pemulihan spesies seperti serigala abu-abu. Yang kedua yaitu proyek restorasi ekosistem. Proyek restorasi seperti restorasi lahan basah di Everglades, Florida, membantu mengembalikan habitat alami dan mendukung pemulihan spesies yang terancam. Yang kedua, contoh negatif. Penggundulan hutan dan deforestasi seperti kehilangan habitat. Penggundulan hutan untuk pertanian, pemukiman, dan penebangan kayu menyebabkan kehilangan habitat yang signifikan. Contohnya, deforestasi di hutan hujan Amazon telah mengancam ribuan spesies flora dan fauna. Yang kedua yaitu fragmentasi habitat. Deforestasi juga menyebabkan fragmentasi habitat yang mengisolasi populasi satwa liar dan mengurangi kemampuan mereka untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk presentasinya dari masing-masing kelompok. Untuk yang terakhir, Ibu ada tugas mandiri, bisa dikerjakan selama 5 menit ya. Ya. Jika dan ini ditanyakan, boleh ditanyakan ya. Ya.
Jadi waktunya sudah habis. Bisa dikumpulkan? Ya. Bisa. Terima kasih untuk hasil kerja kalian. Untuk presentasi ke tugas selanjutnya. Dari materi hari ini, apakah ada yang sulit atau ingin ditanyakan? Tidak ada. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin kalian memimpin doa. Saya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Baik, sekian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Saya Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari.